Sebuah malam di akhir Oktober 2025. Seorang pemuda berusia 21 tahun datang jauh-jauh dari Aceh menuju Sibolga. Ia hanya ingin beristirahat sejenak di teras sebuah masjid, menunggu waktu keberangkatan kerjanya keesokan hari. Namun malam itu menjadi malam terakhir dalam hidupnya. 5 orang pria datang, dan dalam hitungan menit, istirahat itu berubah menjadi tragedi yang mengguncang seluruh Indonesia. Siapa sebenarnya Arjuna Tamaraya? Mengapa ia diperlakukan seperti itu di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi kedamaian? Ini adalah kisah nyata tentang satu malam di Masjid Agung Sibolga. Sebuah kisah tentang empati yang hilang dan nyawa yang melayang hanya karena sebuah salah paham. Jika kalian suka pembahasan kasus dan kejadian menggunakan ilustrasi seperti ini, kalian bisa subscribe dan tinggalkan like agar tidak ketinggalan video berikutnya. Pagi itu, di penghujung bulan Oktober tahun 2025, seorang pemuda bernama Arjuna Tamaraya memutuskan untuk melanjutkan perantauannya ke kota Sibolga, Sumatera Utara. Usianya baru 21 tahun, masih muda, namun sudah memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Arjuna berasal dari Pulau Simeulue, sebuah daerah terpencil di Aceh. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga. Sang ayah telah meninggal dunia, sementara ibunya disebut masih tinggal di Simeulue. Namun sejumlah keterangan lain menyebutkan bahwa Arjuna telah yatim piatu. Informasi ini belum dapat dipastikan secara resmi. 2 adik perempuannya saat ini sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh. Sejak ayahnya tiada, Arjuna berusaha menggantikan peran tersebut. Ia memilih bekerja di luar kota demi memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan pendidikan adik-adiknya tidak terhenti. Sebelumnya, Arjuna sempat berkuliah, namun tidak diketahui di universitas mana ia menempuh pendidikan. Namanya tidak ditemukan di basis data resmi PD Dikti, sehingga tidak ada keterangan pasti apakah ia telah lulus atau berhenti di tengah jalan. Setelah meninggalkan dunia kampus, Arjuna memilih jalan hidup yang berbeda. Ia menjadi pekerja kapal penangkap ikan di Sibolga. Pekerjaannya tidak mudah. Ia tergabung sebagai awak kapal pisar, kapal besar yang berlayar jauh ke tengah laut selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bagi Arjuna, laut bukan tempat rekreasi. Laut adalah tempatnya berjuang. Ia bekerja keras agar bisa mengirim uang ke kampung halaman. Dalam setiap perjalanan, ia hanya bisa menghubungi keluarga ketika kapal kembali ke darat, karena di laut tidak ada sinyal atau alat komunikasi memadai. Sekitar seminggu sebelum kejadian, Arjuna sempat menghubungi pamannya, Kausar Amin, yang juga berprofesi sebagai nelayan. Melalui pesan singkat di Messenger, ia memberi kabar bahwa dirinya akan berangkat melaut selama 3 bulan. Kausar hanya sempat membalas pesan itu dengan satu nasihat sederhana, agar Arjuna berhati-hati dan menjaga diri selama di laut. Setelah 2 bulan bekerja di tengah lautan, Arjuna akhirnya kembali ke darat. Ia mengabari adiknya di Banda Aceh, memberitahu bahwa ia akan berangkat lagi pada Sabtu pagi, 1 November 2025. Namun sebelum keberangkatan itu, Arjuna memutuskan untuk beristirahat sejenak di darat. Malam hari, pada Jumat, 31 Oktober 2025, ia tiba di Masjid Agung Sibolga, sebuah rumah ibadah besar di Jalan Diponegoro. Di tempat itu, ia hanya berniat untuk beristirahat sementara. Tubuhnya kelelahan setelah bekerja di laut, dan ia tidak memiliki tempat tinggal tetap di Sibolga. Baginya, masjid adalah tempat paling aman dan tenang untuk melepas penat sebelum kembali bekerja keesokan harinya. Arjuna datang sendirian. Ia tidak membawa banyak barang, hanya tas kecil dan pakaian sederhana. Tidak ada tanda bahwa malam itu akan berakhir dengan sesuatu di luar dugaan. Bagi Arjuna, malam itu hanyalah waktu untuk beristirahat. Namun bagi sejarah, malam itu menjadi awal dari sebuah peristiwa yang akan mengguncang perhatian banyak orang di seluruh Indonesia. Malam itu, Jumat, 31 Oktober 2025. Sekitar pukul 00.30 dini hari, suasana kota Sibolga sudah sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan di sekitar kawasan Masjid Agung Sibolga hanya terlihat beberapa pedagang yang mulai menutup lapak mereka. Di saat yang sama, Arjuna Tamaraya berjalan menuju masjid tersebut. Tubuhnya tampak kelelahan setelah bekerja di laut selama berbulan-bulan. Ia datang bukan untuk beribadah,
melainkan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu jadwal keberangkatan kapalnya esok pagi. Sesampainya di area masjid, Arjuna bertemu seorang pria berinisial ZPA berusia 57 tahun yang saat itu berada di sekitar lokasi. Dengan sopan, Arjuna menyampaikan niatnya untuk beristirahat di teras masjid. Namun ZPA menolak permintaan itu. Ia mengatakan bahwa tidur di masjid tidak diperbolehkan. Arjuna tidak membantah. Ia tetap diam, lalu duduk di teras. Diduga karena kelelahan, ia akhirnya terlelap di tempat itu, tidak jauh dari area depan masjid. Sekitar 1 jam kemudian, pukul 1.30 dini hari, seorang pria lain bernama HBK, berusia 40 tahun, yang sedang beristirahat di lantai 2 masjid, mendengar suara aneh dari arah bawah. Suara itu terdengar samar, seperti orang yang mengerang atau mengigau. Karena penasaran, HBK turun untuk memeriksa sumber suara tersebut. Saat sampai di lantai dasar, ia melihat Arjuna yang sedang tertidur di teras. HBK mencoba membangunkan Arjuna, namun tidak mendapat respons. Arjuna tetap terlelap, tidak bergerak, dan tidak menjawab ketika dipanggil. HBK kemudian memanggil ZPA, pria yang sebelumnya telah menegur Arjuna. Bersama-sama, mereka berusaha membangunkan Arjuna kembali. Arjuna sempat setengah sadar, menoleh sebentar, lalu kembali terlelap tanpa berkata apa-apa. Keduanya menganggap Arjuna tidak menanggapi teguran dengan baik. Mereka lalu memanggil 3 orang lain yang berada di sekitar masjid malam itu, masing-masing berinisial SSJ, RSC, dan CLI. Dalam waktu singkat, kelima orang tersebut sudah berkumpul di teras masjid, mengelilingi Arjuna yang masih tertidur. Upaya membangunkan Arjuna kembali dilakukan. CLI mulai menggoyangkan tubuh Arjuna. Ketika ia tidak bangun, CLI menarik bajunya hingga tubuh Arjuna terangkat sebagian, lalu diseret sejauh beberapa meter dari posisi semula. Tindakan itu memancing emosi orang-orang lain yang berada di sana. Mereka mulai menarik dan menyeret tubuh Arjuna yang masih dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian SSJ, salah satu dari mereka, melakukan tindakan kekerasan yang lebih berat. Ia menginjak kepala Arjuna 1 kali, lalu menendang perutnya. Setelah itu, ia menarik kaki Arjuna dan menyeretnya keluar area masjid. Saat tubuh korban terseret ke tangga depan, kepalanya terbentur anak tangga, menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan darah. Belum berhenti di situ, SSJ memeriksa saku celana Arjuna dan menemukan uang Rp10.000 yang kemudian ia ambil. Ia juga membuka tas korban, namun tidak ditemukan barang berharga lainnya. Beberapa saat kemudian, SSJ mengambil sandal di dekatnya dan memukulkan ke wajah Arjuna sebanyak 3 kali. Tak lama setelah itu, ia melihat buah kelapa tergeletak di dekat teras masjid. Ia mengambil kelapa tersebut dan melemparkannya ke arah kepala Arjuna dengan keras. Kelapa itu mengenai kepala korban tepat di bagian atas. Benturan tersebut menimbulkan luka serius dan membuat Arjuna tidak lagi bergerak. Setelah kejadian itu, kelima orang tersebut meninggalkan tempat. Arjuna dibiarkan tergeletak di teras masjid, dengan luka di kepala dan tubuh penuh lebam. Berdasarkan pernyataan keluarga korban, terdapat versi lain dari awal peristiwa. Dalam keterangan yang disampaikan Kausar Amin, paman korban, Arjuna sempat membeli nasi goreng dari seorang penjual di sekitar masjid sebelum kejadian. Setelah makan, Arjuna bertanya kepada penjual nasi goreng apakah ia boleh beristirahat di masjid. Penjual tersebut menjawab bahwa masjid adalah rumah Allah dan siapapun boleh masuk untuk beristirahat. Beberapa waktu kemudian, seorang penjual sate yang berjualan di sekitar masjid datang dan mengusir Arjuna dengan alasan masjid tidak boleh dipakai untuk tidur. Arjuna yang kelelahan tidak menanggapi teguran tersebut. Tak lama kemudian, penjual sate itu memanggil 4 temannya, dan mereka bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Arjuna. Meskipun terdapat 2 versi yang berbeda, inti kejadiannya sama. Arjuna dianiaya oleh 5 orang, hingga tidak sadarkan diri di area Masjid Agung Sibolga. Sekitar pukul 4.45 pagi, menjelang salat subuh, marbot masjid melihat seorang pria tergeletak di teras masjid. Dalam satu versi, marbot mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV, sementara versi lain menyebutkan bahwa ia melihat langsung saat tiba di lokasi. Ketika didekati, korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan luka terbuka di bagian kepala dan darah di lantai.
Warga segera menghubungi pihak kepolisian dan membawa korban ke RSU DFL Tobing Sibolga untuk mendapat pertolongan medis. Tim medis berusaha memberikan penanganan darurat, namun sekitar pukul 5.55 pagi, Arjuna Tamaraya dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di kepala. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi Arjuna berakhir dengan tragedi. Peristiwa tersebut menandai awal dari penyelidikan besar yang akan mengungkap identitas para pelaku, motif di balik tindak kekerasan itu, serta langkah-langkah hukum yang diambil setelah kejadian. Setelah kejadian di Masjid Agung Sibolga pada Jumat dini hari, 31 Oktober 2025, pihak kepolisian segera menerima laporan dari warga dan pengurus masjid. Saat petugas tiba di lokasi, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing Sibolga, namun dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di kepala. Kepolisian Polres Sibolga langsung melakukan penyelidikan awal di tempat kejadian perkara. Tim identifikasi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV masjid, jejak darah di area tangga, serta keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi pada malam kejadian. Dari hasil visum dan autopsi di rumah sakit, diketahui bahwa penyebab kematian Arjuna Tamaraya adalah pendarahan dalam di bagian kepala yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul. Luka tersebut konsisten dengan keterangan bahwa kepala korban sempat terbentur anak tangga dan terkena lemparan benda keras, yaitu buah kelapa. Polisi kemudian menetapkan peristiwa ini sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan segera melakukan penelusuran terhadap 5 orang yang diduga terlibat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan 2 orang pertama, yaitu ZPA, 57, dan HBK, 40, di sekitar area masjid. Keduanya adalah orang yang pertama kali berinteraksi dengan korban malam itu. Keesokan harinya pada Sabtu 1 November 2025, polisi menangkap SSJ, salah satu pelaku utama yang diduga melakukan kekerasan paling berat terhadap korban. SSJ ditangkap di Jalan Lintas Sibolga Padang Sidempuan Kilometer 13, Kecamatan Pandan, saat berusaha melarikan diri dari kota. Selanjutnya, 2 pelaku lain, RSC dan CLI, juga berhasil diamankan. RSC ditangkap di rumah warga tidak jauh dari lokasi kejadian, tempat ia bersembunyi, sedangkan CLI diserahkan langsung oleh pihak keluarganya ke Polres Sibolga setelah mengetahui keterlibatannya dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, 5 orang pelaku yang diduga terlibat seluruhnya berhasil diamankan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tidak ada motif pribadi atau perencanaan pembunuhan. Para pelaku mengaku tersinggung karena korban tidur di area masjid. Dalam keterangan kepada penyidik, pelaku utama SSJ mengaku sempat memeriksa saku dan tas korban, menemukan uang Rp10.000 dan mengambilnya. Tindakan ini memperkuat dugaan bahwa selain penganiayaan, terjadi pula pencurian dengan kekerasan. Polisi kemudian menetapkan pasal-pasal yang disangkakan kepada para pelaku sebagai berikut. Pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain, Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang kekerasan bersama-sama yang menyebabkan kematian, dan khusus untuk SSJ, tambahan Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Keluarga korban di Simeulue, Aceh, mengetahui kabar kematian Arjuna melalui media sosial. Awalnya mereka tidak menyangka bahwa korban dalam berita tersebut adalah Arjuna. Setelah konfirmasi dari kepolisian, keluarga memastikan identitas korban dan memberikan izin untuk autopsi. Karena keterbatasan biaya dan jarak yang jauh, pihak keluarga tidak dapat memulangkan jenazah ke Aceh. Arjuna akhirnya dimakamkan di kota Sibolga pada hari yang sama dengan hasil autopsi keluar. Pada tahap ini, seluruh pelaku telah diamankan dan proses penyidikan resmi dimulai oleh Polres Sibolga. Keterangan saksi, rekaman CCTV, serta hasil forensik dijadikan dasar dalam berkas perkara untuk mengungkap kronologi lengkap dan memastikan pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku. Setelah seluruh pelaku diamankan, penyidik Polres Sibolga melanjutkan pemeriksaan intensif. Setiap tersangka dimintai keterangan mengenai peran dan tindakan mereka pada malam kejadian. Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap bahwa peristiwa tersebut tidak direncanakan sebelumnya. Para pelaku berada di sekitar masjid karena berjualan dan beraktivitas di area tersebut. Ketika korban datang dan beristirahat di teras masjid, para pelaku menegur
Namun teguran tersebut berkembang menjadi tindakan kekerasan yang berujung fatal. Penyidik memeriksa rekaman CCTV Masjid Agung Sibolga yang menunjukkan aktivitas di area teras pada malam kejadian. Rekaman tersebut memperlihatkan korban berada di lokasi sebelum pukul 1 dini hari dan beberapa orang mendekatinya sesaat setelah itu. Dari keterangan yang dikumpulkan, pelaku SSJ disebut melakukan kekerasan paling berat, termasuk memukul kepala korban dengan benda tumpul dan melempar buah kelapa ke arah korban. Sementara ZPA, HBK, CLI, dan RSC berperan dalam tindakan penyeretan dan pemukulan. Setelah korban tidak sadarkan diri, para pelaku meninggalkan lokasi tanpa memberikan pertolongan. Tidak ada laporan langsung dari mereka kepada pihak keamanan atau pengurus masjid. Masing-masing pelaku dijerat dengan pasal-pasal berikut. ZPA 57 tahun dan HBK 40 tahun dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. RSC dan CLI dikenakan pasal yang sama atas keterlibatan aktif dalam tindakan kekerasan. SSJ sebagai pelaku utama dikenakan tambahan pasal 365 ayat 3 KUHP karena mengambil uang milik korban sebesar Rp10.000. Berkas perkara kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga guna proses penuntutan lebih lanjut. Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman untuk para pelaku? Apakah cukup penjara 12 tahun untuk pelaku penganiayaan dan pembunuhan di dalam masjid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.